dampingan itu sendiri, tapi juga kita mendampingi keluarga untuk bisa menerima dia. Walaupun ada beberapa kasus yang anak-anak ini ya, yang akhirnya tidak diterima keluarga sehingga HKBP melayani mereka di salah satu shelter gitu. Anak-anak itu sudah pintar sebenarnya. Ketika mereka ada luka, contohnya namanya anak-anak ya, lari-lari jatuh, nah mereka langsung lari ke mama, mama berdarah, taruh dulu Hansaplast. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita sampai pada segmen Ngojol episode 20. Kita lanjut lagi ya Kak, segmen kedua. Nih Kak, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang kita kumpulkan dari Instagram. Ada beberapa teman-teman kita yang bertanya tentang pelayanan atau sahabat-sahabat kita yang ODIF atau ODHA gitu Kak. Jadi pertanyaan yang pertama nih Kak, dari Ricky Aritonang 01. Adakah tenaga ahli yang khusus diperuntukkan mendampingi penderita HIV/AIDS seperti tenaga psikolog? Ya, terima kasih untuk Ricky Aritonang. Tapi kita klarifikasi ya, jangan pakai kata penderita lagi. Karena mereka nggak menderita sesungguhnya. Ya, baik, Ricky Aritonang. Nah, ini juga edukasi ya. Karena kata penderita ini kan seperti menderita begitu. Sebenarnya hidup dengan HIV juga udah bisa sih sampaikan. Ya, apakah ada tenaga ahli khususnya psikolog? Nah, untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan psikolog, ya pasti kita kerjasama dengan psikolog. Tapi kalau dikatakan apakah ada standby setiap hari di sana, tentu tidak. Tapi kalau teman-teman kita ini yang membutuhkan psikolog secara khusus, pastilah kita dampingi. Tapi yang pasti kita punya konselor HIV yang sudah terlatih secara nasional yang bisa mendampingi teman-teman orang dengan HIV. Begitu. Nah, kalau psikolognya sendiri nih Kak, didatangkan dari mana? Ya, ada kerjasama dengan beberapa psikolog begitu. Walaupun saya tidak sebutkan namanya di sini ya. Ya, pastinya ya untuk anak-anak juga, untuk melihat bagaimana kecerdasan mereka, hubungan mereka dengan psikososial mereka, pertumbuhan mereka pasti kita lakukan. Oke Kak. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Tiara Raja Guguk. Pernahkah ada ODHA yang sangat tidak menerima keadaan dirinya, bahkan hingga menjadi frustasi? Lalu bagaimana penanganannya? Ya pastinya iya ya. Siapa sih yang bisa menerima itu dengan langsung iya gitu. Makanya dibutuhkan sebanyak konseling pra dan pasca. Jadi sebelum teman-teman kita ini memeriksakan diri, kita harus melakukan konseling dulu supaya dia bersiap nanti untuk menerima hasil, baik itu negatif ataupun positif. Kalau negatif bagaimana, kalau positif bagaimana. Dua-duanya ada jalan keluarnya begitu. Nah, adakah yang tahu sehingga dia sampai sakit, frustasi begitu ya, stres? Tentu ada. Ada beberapa yang kita dampingi seperti itu, tapi kita dengan pelan-pelan memberikan konseling kepada mereka, pendekatan kepada mereka, tidak cukup sekali. Jangan dipikir disampaikan kemudian mereka ditinggalkan, tidak. Walaupun mereka tidak bersama dengan kita 24 jam, karena kan mereka akan kembali ke keluarga mereka, tapi kita akan tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Itu tadi gunanya ketika dilakukan konseling itu sebelum dites dan sesudah tes, kemudian tidak sampai di situ. Kita akan merujuk kepada pendamping lapangan, akan dikunjungi ke rumah mereka, memastikan apakah mereka sehat, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, bagaimana hubungan dia dengan masyarakat. Karena salah satu yang mengakibatkan stres itu adalah ketika hubungan dia tidak baik dengan keluarganya. Bisa jadi dia sudah bisa menerima statusnya sebagai HIV positif, tapi keluarganya tidak bisa menerima. Ini kan menjadi masalah juga. Nah,
Jadi memang saya bilang tadi harus holistik dia pelayanannya. Tidak hanya kepada dampingan itu sendiri, tapi juga kita mendampingi keluarga untuk bisa menerima dia. Walaupun ada beberapa kasus yang anak-anak ini ya, yang akhirnya tidak diterima keluarga sehingga HKBP melayani mereka di salah satu shelter gitu untuk hidup bersama dengan kita. Nah, itu tadi kan Kak, ini pertanyaan sambungan ya Kak ya. Anak-anak yang di shelter itu sendiri, apakah mereka tinggal dengan pendamping atau bagaimana cara pendamping dalam mendidik mereka sebagai orang tua mereka sendiri, menggantikan peran orang tua mereka sendiri? Ya, tentunya iya. Nggak mungkin mereka sendiri mandiri. Ya, mereka tentunya didampingi oleh pendamping mereka di sana yang sebelum mereka melayani di sana kita sudah perlengkapi, kita edukasi terlebih dahulu beberapa waktu sehingga mempersiapkan mereka, begitu ya. Tidak langsung dibiarkan pergi ke sana tapi dipersiapkan dulu beberapa waktu di Balige bersama dengan kita di kantor kita, menjelaskan bagaimana itu HIV, menjelaskan bagaimana itu anak, apa yang dibutuhkan, dukungan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Sehingga kita melepaskan mereka untuk melayani anak yang ada di sana. Nah, sebenarnya juga mereka kan background-nya itu kan pelayan ya. Iya, Ada diakones 2 orang di sana sekarang, ada juga pegawai yang ditempatkan oleh HKBP. Jadi walaupun mereka tidak khusus menangani HIV, tapi mereka secara umum sudah mengertilah pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira begitu. Nah, anak-anak yang berada di shelter itu sendiri Kak, ada berapa orang dan bagaimana tentang pendidikan bahkan kehidupan sosialnya di daerah shelter itu sendiri? Ya, mereka saat ini sehat, itu yang pasti ya, sehat dan mereka semua sekolah. Ada yang homeschooling, homeschooling bukan karena dipaksa tapi itu kemauan dia sendiri. Ada juga yang sekolah di publik, di umum, di salah satu sekolah swasta di sekitar mereka. Saat ini mereka baik-baik saja begitu. Nah, untuk pendampingannya tetaplah diingatkan untuk tetap konsisten ataupun disiplin ARV-nya. Kemudian pendampingan ya kepada anak-anak, tentulah kita tahu beberapa edukasi diberikan kepada mereka, bagaimana mereka juga tetap hidup sehat, bagaimana mereka tidak menularkan virus kepada orang lain dengan usia mereka ya. Nggak mungkin langsung diajari seperti orang besar begitu. Jadi anak-anak itu sudah pintar sebenarnya. Ketika mereka ada luka, contohnya namanya anak-anak ya, lari-lari jatuh, nah mereka langsung lari ke mama, mama berdarah, taruh dulu Hansaplast. Jadi mereka udah pintar, ya, iya. Jadi sangat sedikit kemungkinan, bahkan saya pikir tidak ada lagi untuk menularkan kepada orang lain karena mereka sudah mengerti. Ketika mereka luka, mereka tutup lukanya. Itu pun ya kalau mereka luka contohnya, kemudian kena ke saya sebagai mamanya atau mamanya di sana tidak luka ya tidak apa-apa sebenarnya ya. Karena penularannya kan tidak segampang yang kita pikirkan. Tidak ketika ada darah orang dengan HIV kemudian kena ke tangan kita langsung HIV. Tidak juga. Ya tangan kita harus terbuka juga. Itu kan prinsipnya. Harus keluar dan terbuka. Harus masuk dia kan. Harus keluar kemudian masuk. Ya kalau keluar tidak masuk enggak akan terinfeksi HIV. Begitu. Walaupun contohnya saya tidak HIV, saya luka nih. Ada teman saya HIV, kemudian bergeseranlah tangan kami. Kemudian kena ke dia, kan enggak kan? Orang dia enggak mengeluarkan apa-apa, saya yang mengeluarkan darah. Nah, begitu. Ketika juga mereka bermain dengan teman-temannya, berpelukan, saling membaca, sama-sama membaca, duduk di kursi yang sama ataupun belajar di meja yang sama, ya tidak akan tertular karena tidak ada kontak darah ataupun tidak ada cairan kelamin ataupun tidak ada air susu ibu. Anak-anak kan tidak punya ASI. Nah, boleh dong kakak ini kakak apa sih namanya kakak sharingkan kembali cara penularan HIV ini supaya teman-teman siapa tahu masih ada kan teman-teman kita yang belum mengerti dengan jelas bagaimana penularannya supaya mengurangi stigma
terhadap penularan HIV. Benar, karena ini memang hal mendasar sebenarnya. Walaupun kita sampaikan bagaimana mendampingi ODIP, tapi nggak tahu dasarnya, tetap aja takut ya. Ya jadi penularan HIV ini adalah virus ya, virus yang melemahkan kekebalan tubuh manusia. Nah, ketika tubuh kita lemah akibat virus ini, maka akan banyak penyakit yang datang penyerta. Contohnya saya HIV ini positif. Nah, Marlinci itu batuk. Iya. Bukannya kamu yang ditakutkan sakit, tapi saya. Karena saya sistem tubuhnya sudah lemah. Iya, karena daya tahan tubuh saya sudah lemah. Kan kamu yang batuk, saya yang sakit. Saya yang rugi sebenarnya kan. Tapi tetap aja disalahkan saya begitu. Padahal kamu yang mengasih penyakit kepada saya, tapi saya yang disalahkan. Sedih ya karena nggak paham begitu. Kemudian juga begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Contohnya dia bermain di luar, ya cepat demam atau apa begitu ya kan. Nah, kemudian HIV dengan AIDS kan pasti berbeda. HIV itu virusnya, AIDS-nya itu kumpulan gejala penyakit akibat daya tahan tubuh kita sudah menurun. Nah, di mana aja dia hidup sebenarnya kan di 4 cairan saja dia. Yang pertama di darah, di cairan kelamin kalau perempuan ya di cairan vagina, ya kalau laki-laki di cairan sperma. Ya kalau di ibu ada satu lagi tambah yaitu di air susu ibu. Jadi perempuan ada 3. Darah, cairan vagina, air susu ibu. Kemudian di laki-laki hanya 2. Di darah dan cairan sperma. Nah di luar ini ada hidup, ada sebenarnya di air liur. Tapi tidak cukup. Harus dikumpulkan dulu 1 tong dia. Baru bisa menularkan. Siapa yang bisa mengumpulkan 1 tong? Dan siapa yang mau meminum? Gak mungkin ya. Gak mungkin juga. Nah jadi ada prinsipnya. Prinsip penularannya ada 4 juga. Yang pertama dia harus keluar. Tadi saya sampaikan. Keluar dari yang terinfeksi HIV. Kemudian dia harus hidup. Kemudian dia harus cukup. Itu tadi air liur itu harus cukup. Harus 1 drum. Contohnya hidup dia harus segar. Artinya begini, ketika saya HIV berdarah, keluar dari tubuh saya kan, tidak lebih dari semenit ini sudah mati virusnya. Karena dia kan HIV, Human Immunodeficiency Virus. Artinya dia hanya hidup dalam tubuh manusia. Ketika dia keluar dari tubuh manusia, ya sudah mati. Makanya teman-teman, ketika orang dengan HIV mati jangan ditakuti. Orangnya aja udah mati, apalagi virusnya. Jadi gak usah dibungkus-bungkus, gak usah jauh, gak usah begitu ya. Karena dia hanya hidup di tubuh manusia saja. Begitu teman-teman. Kemudian prinsip yang keempat adalah harus masuk. Gitu. Keluar, masuk. Jadi kalau hanya keluar saja tidak ada pintu masuknya, ya gak bisa menular. Makanya saya sering bilang HIV itu virus yang sopan, ya kalau tidak diizinkan masuk dia nggak masuk, akan diketuk-ketuk aja gitu kan. Saya mau masuk, ya kalau saya nggak mau dikasih masuk, nggak masuk. Makanya perlu pencegahan gitu ya, perlu pencegahan. Pencegahannya artinya pertama ya kalau tidak mau masuk ya abstinen setelah melakukan hubungan seks ya, abstinen setelah narkoba gitu. Sebenarnya simple aja, jangan pakai narkoba suntik supaya tidak ada pergantian jarum suntik ataupun darah ke kita. Jangan berhubungan seks kalau tidak dengan pasangannya. Karena kita tidak tahu ya. Walaupun ganteng kita lihat padahal tidak ganteng semua. Itu. Kemudian untuk teman-teman yang contohnya yang pekerjaannya yang berisiko ya. Dia melakukan hubungan seks itu ya pakai pengaman, pakai kondom. Seperti tadi virus yang sopan itu tidak akan masuk gitu kalau dia pakai pengaman. Jadi gampang sebenarnya pencegahannya. Asal memang disiplin, ini yang penting memang. Yang pasti pola hidup juga ya Pola hidup dan disiplin ini ya. Kalau nggak disiplin memang gak gampang dia masuk. Nah begitu juga dengan ibu ya. Kalau ibunya sudah minum obat, anaknya tidak akan positif lagi itu pastinya karena virusnya sudah 0. Ya, risiko menular itu sangat sedikit. Bahkan pengalaman kita beberapa ibu yang positif, anaknya lahir ya negatifnya semua. Ketika kita tahu dia itu rutin minum ARV. Nah, tapi bagi ibu-ibu yang belum minum ARV, dia contohnya dia 9 bulan ini nih ada kasus yang baru kita temukan. Dia baru ketahuan sudah mau melahirkan. Nah, ya bagaimana cara kita membantu dia? Yang pertama, kita menyarankan supaya dia tidak lahir normal, tapi secara sesar.
Itu menghindari apa ya, perlukaan-perlukaan ataupun darah yang bercampur begitu, ya kan. Jadi akan lebih sedikitnya nanti risikonya ketika dia dilahirkan dengan sesar, diangkat daripada normal akan banyak luka-luka begitu. Kemudian kita sarankan tidak diberikan ASI. Karena tadi ada di cairan Air ataupun di susu. air susu ibu. Gitu sih, Kak. Oke, Kak. Nah, ini pertanyaan dari teman kita dari Joseph Huta Barat. Mhm. Bagaimana HKBP memastikan bahwa orang yang menderita HIV/AIDS sudah benar-benar menerima dirinya? Karena hal itu harus dipastikan secara internal dan butuh pendekatan khusus. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga ya di jawaban yang Iya. pertama, bagaimana kami memastikan bahwa orang yang jangan menderita lagi ya, Mhm. orang yang hidup dengan HIV ini sudah benar-benar menerima dirinya. Tidak gampang teman-teman, itu harus saya katakan tidak gampang. Sedangkan kita divonis aja sakit, DBD ya, kita udah takutnya gimana, aduh berakhir nama hidupku. Bagaimana dengan itu yang sampai sekarang mereka akan apa ya, menyandang menyandang, status positif HIV gitu, nggak gampang. Tapi itu dengan pendekatan, dengan konseling yang tepat kepada dia, ya kita berharap dia bisa menerima itu dengan pelan-pelan. Yang pertama itu, teman-teman yang hidup dengan HIV ini yang banyak meninggal itu bukan karena dia ada virus, tapi karena penerimaan orang lain sebenarnya. Jadi tidak cukup hanya kami yang melakukan ini, Iya. tidak cukup hanya teman-teman yang hidup ini, kita bahkan yang bertanya juga ya. Ini menjadi, jadi apa, jadi renungan juga untuk pribadi ini yang bertanya untuk si Joseph Huta Barat ya, menjadi renungan dan tanggung jawab kita juga sendiri. Saya juga harus bagian untuk dia bisa menerima dirinya, gitu Oke. ya. Kadang kan kenapa orang mau bunuh diri bukan hanya faktor dari dia sendiri juga, tapi dari orang lain. Ya minimal minimal kita bisa mengerti dia itu, tidak menjelek-jelekkan, tidak menjauhkan dan sebagainya, itu udah bagian dari pelayanan. Sederhana sebenarnya. Artinya kita menerima dia, dia akan menerima dirinya lebih dari itu, ya Iya, kan, Kak? Oke. walaupun walaupun yang pertama memang dia harus terlebih dahulu menerima dia. Karena banyak juga teman-teman kita audif ini yang menstigma diri sendiri, mengatakan saya tidak Mmm. sehat lagi, saya tidak mampu lagi. Tapi kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia berpikir orang lain tidak mau lagi berteman ke saya tidak bisa lagi menikah, nggak mau lagi orang menikah ke saya. Itu Ya. semua kan faktor X juga, tidak hanya dari diri dia gitu. Jadi perlu dukungan, baik dari gereja juga, didoakan juga bisa ya. Itu paling bisa harap. Iya. Iya. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Lucy Siahaan. Apakah HKBP memiliki kerjasama khusus dengan rumah sakit tertentu untuk melayani penderita HIV/AIDS dari segi kesehatan? Tadi udah dijawab ya pastinya, Mmm. Kak, tapi boleh ditekankan lagi supaya teman-teman kita paham gitu loh. Ya sebenarnya, kita kerjasama Mhm. pastinya ya. Kalau HKBP sendiri punya rumah sakit rujukan AIDS nasional, puji Tuhan, rumah sakit HKBP Baligi itu sudah rumah sakit rujukan AIDS nasional, artinya Iya. di situ sudah ada obat, obat ARV. Tapi tidak hanya ke situ kita kerjasama, karena kan masyarakat ini tidak hanya tinggal di Baligi, Iya, betul. di berbagai kabupaten khususnya di Tapanuli Raya. Kita tetap kerjasama dengan rumah sakit daerah itu seperti Sibolga, Humbang, Tarutung, Mhm. Samosir dan lain sebagainya. Kita kerjasama dalam arti begini, di sini ada pasien kita bisa dampingi, mereka mendampingi secara kesehatan, nah kita mendampingi secara psikososialnya Mmm. dan lain sebagainya, pemberdayaannya. Nah, kebetulan juga kan tidak di semua kabupaten ada obat ini tersedia di rumah sakit. Walaupun akhir-akhir ini saya dengar sudah ada beberapa puskes yang punya obat ini yang sudah dilatih. Iya. Tapi kan puskes juga ya kalau untuk melayani seluruh kabupaten kan, Tidak cukup. ya tidak cukup begitu dan teman-teman kita ini kan biasanya kalau sudah di AIDS yang akut kan ke rumah sakit gitu. Nah, biasanya kita mengunjungi mereka, contohnya di Tarutung, ada pasien nih, tolonglah ini dibantu. Nah, biasanya kita kunjungan ke sana atau dari telepon atau kerjasama dengan dokternya apa yang Mmm. bisa dibantu. Kemudian setelah dari rumah sakit, biasanya kita dampingi di rumah, kita dampingi di komunitas tadi, kita latih secara pemberdayaan ekonomi kalau membutuhkan Mhm. dan lain sebagainya, itu. Jadi kerjasama sih, rujuk.
Kalau kita bilang itu layanan rujuk. Oke, Kak. Oke, baik. Ini juga Kak ada pertanyaan dari Pandapotan Simangunsong. Sebenarnya ini sudah dibahas ya Kak, tapi supaya dia juga Senang ya? senang bahwa pertanyaannya dijawab Ya, ya, ya. oleh ahlinya, Nggak ahli sih. Sekretaris Eksekutif Nggak HKBPS ahli. Ministry. Nggak ahli. Hanya berani-berani ahli aja. Tapi menghidupi pelayanan itu ya kan Kak. Ya. Nah pertanyaannya bagian mana yang paling berat ketika melayani orang dengan HIV/AIDS? Keimanankah, kesehatan, atau kejiwaannya? Oh itu ya. Yang berat langsung ditanya. Padahal semua berat. Ya sebenarnya kalau ditanya bagian mana yang berat, apa ya, karena saya bilang tadi tidak bisa dikatakan hanya satu berjalan, nggak bisa, Iya. harus bersama-sama. Kalaupun kita berdua keimanan pasti berdua lah ini ya, kita doakan, kita baca firman yang nggak akan bisa sembuh kan. Nggak bisa, mujizat itu datang ketika ada media gitu ya. Nggak mungkin terjadilah mujizat sehingga dia sembuh tanpa dia minum ARV, mana ada kayak gitu. Betul juga dengan kesehatan ya, kalaupun kita berikan obat, kita berikan ini, tapi ketika ada kekosongan dalam diri dia, ya pasti dia juga akan tidak menerima diri sendiri, itu yang membuat dia jadi sakit. Dan kejiwaan, ini kejiwaan maksudnya psikis lah ya, psikologis gitu ya. Mental gitu Kak. Ya sama juga begitu. Jadi memang harus berkesinambungan semuanya. Makanya ketika konseling kita melakukan ketiga hal ini, pendekatan baik secara kesehatannya, secara spiritualitas lah aku bilang ini ya, keimanannya, kemudian secara psikologisnya. Nah kalau ada hal-hal yang butuh secara khusus, maka akan kita lakukan juga secara khusus. Contohnya kesehatan ya, mungkin dia sudah terganggu secara mental atau apa, biasanya kita rujuk ke psikiater yang memang sudah ahli untuk hal itu. Contohnya psikolog, konselornya nggak mampu lagi nih untuk mendampingi dia, walaupun ya konselor ini sudah dilatih untuk mendampingi ODP sendiri, tapi kan ada case tertentu begitu. Ya butuhnya psikolog, ya kita rujuk ke psikolog. Begitu juga mungkin kalau dia butuh layanan kerohanian yang dia inginkan begitu ya, kan nggak semua KBP toh yang kita lampingi, tapi jarang sih seperti ini yang meminta tolong dulu ya siapa mendoakan saya, jarang. Tidak gitu. pernah request ya Kak? Nggak, bahkan mereka tertutup sebenarnya. Bahkan mereka itu takut, jangan dikasih tahu ya ke gereja saya gitu, jangan dikasih tahu ya ke agama saya, dan itu kita jaga. Nah, sampai sekarang aja pimpinan gereja kita ya tidak harus tahu siapa detail orangnya begitu ya, tapi beliau tahu berapa jumlah kasusnya karena memang itu sangat rahasia, dan itu hanya tahu dia sendiri, konselornya dan dokternya. Karena kami konselor ya kami tahu, tapi tujuannya bukan untuk dikasih tahu kemana-mana, itu hanya untuk pendampingan dan pelayanan saja. Jadi ketika kami nanti pindah dari situ harus kami tutup, gak boleh lagi kami bawa nama itu. Jadi ketika di situ kami tahu, kami dampingi, tapi tidak boleh dibawa keluar dari kantor itu. Ada kode etiknya ya Kak? Yes, kode etik. Udah pintar dia, udah ada kode etiknya. Karena konselor itu punya kode etiknya tersendiri. Iya ya. Iya Kak. Oke, untuk semua pertanyaan tadi sudah dijawab oleh kakak kita Diakones Berlina Sibagariang. Iya. Nah, sebagai Sekretaris Eksekutif HKBPH Ministry yang pastinya melayani di Bali G bersama dengan teman-teman kita yang lain yang melayani di sana. Nah, ini Kak ada nih penutup kayaknya sebagai semangat untuk kakak yang melayani di sana bersama teman-teman katanya. Dari Lestari Lumban Toruan nih. Dia mengatakan tetap semangat dan tetap jadi teman bagi mereka. Ya, terima kasih. Lestari juga ya, jadi teman. Jangan kami aja. Iya, diajak juga temannya ya Kak yang lain. Oke, saya kira sudah sangat cukup dan sangat banyak edukasi. Udah sangat banyak pengetahuan yang baru untuk teman-teman yang bertanya ataupun teman-teman yang menonton, Bapak Ibu semua, supaya kita mengurangi stigma terhadap teman-teman kita, sahabat kita yang ODIF ataupun OTH, bahkan sama anak-anak. Itu adalah teman kita, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, hendaklah kita juga mengasihi mereka. Betul ya Kak? Iya, satu lagi bisa ya? Boleh Kak, boleh. Sebenarnya hanya promosi aja.
teman-teman. Untuk lebih tahu tentang pelayanan kita, silakan berkunjung ke website kita. Instagram juga ada, Facebook juga ada, YouTube juga ada. Namanya sama semua, HKBP AIDS Ministry. Terima kasih. Terima kasih. Salam Trijiro. Salam Trijiro.